guys, welcome back to my channel Ajeng Story. Yes. Kali ini aku bersama dengan Bonek Ramona Channel. Bonek Ramona Channel, di subscribe ya guys. Yoi. Kali ini aku mau sedikit menggomak-gomak, mengkombur bareng bonek. Apa itu menggomak? Menggomak tuh kalau bahasa Medan tuh gibah. Oh gibah. Setan lu gue diajakin gibah. Ya gibah, secara nggak langsung gibah ya kan, menggomak. Jadi bonek ini asal dari mana? Nanti aku mau tanya. Terus dia keturunan apa? Adakah campuran? Pertanyaan lu udah begitu Jang. Iyalah. Jadi bonek ini single kah atau tidak? Nanti kita tanya ya. Bonek, Oi. kita nih kenal. Males. Pulang. Bonek, Oi. kita kan kenal karena kita sama-sama kerja di sini. Ya. Walaupun Dimana kita nih? di Malaysia Oh. dong. Walaupun kita beda company, tapi tetap menjalin silaturahmi ya kan? Ayo, Iya. Bonek kau asal dari mana sih? Gua asli Jakarta. Asli Jakarta. Oh, anak Jakarta ternyata, anak Jakarta. Betawi asli kah atau tidak? Campuran. Oh, campuran. Campuran apa? Emak gua Jakarta. Wortel, bapak- kentang, jadi sup. Setan. Emak gua Jakarta, bapak gua bapak kandung gua NTB Sumbawa dekat Pulau Komodo tuh. Jangan. Oke. Ya. Bapak tiri gua Kupang NTT, nenek gua Serang, engkong gua Makassar. Oh, ada keturunan Serang juga. Iya. Sama dong, aku juga Serang, tapi aku besar di Medan. Oh, Iya, gitulah. jadi kalau misalkan ketemu sama orang Serang, ininya Serang lah. Bahasanya Oh iya, nggak bisa aku bonek, nggak bisa. nggak bisa. Tapi aku kalau orang ngomong Sunda tuh, aku bisa ngerti dikit-dikit. Tapi aku cara pengucapannya nggak bisa. Lucu kan? Kalian tahu nggak? Kita ngeliat muka itu lewat dari sini. Bolongan. Bolongan. Nggak gini ya kan? Iya betul juga. Karena terhalang dengan ini. Iya. Nggak apa-apa bonek, kayak gini kan agak romantis, Iya. tatap-tatapan mata sama Tidak mata. perlu kok begini, Jong. Terus, Kamu lahir memang di Jakarta? iya. Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Besar di Pulau Komodo. Sempet dibawa ke NTB sama bapak kandung gua, lepas itu emak bapak gua pisah. Ya udah gua ikut emak gua karena gua percaya emak gua. Karena benar kata siapa itu namanya? Siapa? Temannya Upin Ipin. Fizi. Fizi. Oh, yang lagi Bahwasanya- Fizi nggak ada akhlak itu ya? Iya. Bahwasanya Tapi dia surga udah di minta telapak maaf, kaki. Monek. Bahwasanya surga di telapak kaki ibu. Oh gitu. Iya. Jadi gue ikut emak gua. Jadi ikut emak gua. Berapa lama di mana NTB? Gua nggak tahu Jeng berapa lamanya. Emak gua pisah dari bapak gua itu umur 5 tahun kalau nggak salah, gua dibawa lagi ke Jakarta itu. Berarti lu belum sempat mengenal bahasa sana. Ya belum sempet, tapi pas gue semenjak dewasa ini, si empo gue sih udah sering bolak-balik Sumbawa Jakarta itu, dan dia paham bahasa sana. Paham. Jadi ada rencana mau niat ke sana nggak? Yalah. Atau masih mau stay tetap di Jakarta bersama ibumu? mau nengok bapak kandung dulu, wujudnya tuh kayak gimana? Itu Oh, wujudnya berekor apa gimana? enggak? Gitu. Kok kira dia binatang? Kan tinggalnya di Pulau Komodo tuh deketan ya kan. Jadi kok kira dia komodo? Cicak. Cicak. Toke. Siapa tahu kan berekor gitu kan. Kalau Iya, dia bisa bagus- kibas-kibas ya. Iya, kalau dia bagus ya dijual lu Jong. Oh, Toke kali ya. miliaran dong. Iya. Orang kaya dong nanti lu mendadak OKB. Ngomong-ngomong ini bawa ikan asin di mana ya? Aduh, ada aja di Dari tadi aku juga nahan gitu sih Monek. rumah kita. Jadi lapar. Oh, rumah kita Jadi di Jakarta kegiatan lu sebelum kemari apa aja Monek? kerja. Kerja. Oh, Jakarta mana sih? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Muara Baru. Muara Angke Deket gitu. ya, deket Kotu, Muara Angke, Muara Karang, Muara Baru, deket. Dia bersaudaraan, entah saudara dari mana gue tuh enggak. Sepupuan Monek. Mungkin lah. Kakak beradik mungkin. Jadi lu dulu kerja. Iya. Kerja.
Gua sebelum ini gua kerja di Sevel, kasir. Aha. Kalau gua nggak kuat di retail. Aha. Kalau di retail itu kan ada plus minusnya juga gitu. Jadinya Harus mengganti, Iya. menumpuk gigi. Terakhir gaji ke situ semua. ya itu Oke. Memang gitulah Monek kehidupan. Jadi, Jadi gue izin sama mak gue mhm, pengen ke Malaysia. Mak gue nggak percaya gue pengen ke Malaysia. kiranya main-main doang. Iya. Akhirnya gue alhamdulillah sih setahun gue baru ngabarin mak gue Mhm. dan terus lancar. Transfer. Gak apa-apa dong, kan untuk orang tua Iya. tujuannya, Iya. ya kan? Percayanya sih gitu, ditransfer mulu. Kebetulan juga bos gue juga nggak yang pelit banget gitu. Gue mau transfer aja kata bos gue, transfer aja duit lu. Gitu. Tapi kan buat emak lu tujuannya Iya. kan. Bonek itu bonek. Terus lu di sini udah berapa tahun? Gue mau bulan 10, gue 4 tahun. Bulan 10 ini. Iya. Ada rencana mau lanjut kah atau pulang kah nanti atau mau balik lagi, habis pulang balik lagi itu gimana? Untuk nanti bulan 10 kayaknya kayak mau balik dulu gitu, Aha. mau jumpa bapak kandung gue habis kayak gitu. Mhm. Lihat nantilah ke depannya kayak gimana gitu. Kalau di Indon nggak yang kondisinya oke, mungkin gue di Indon. Kalau enggak mungkin gue balik lagi ke sini. Balik lagi. Dan lo tahu gue pengen bersin tuh. Lu bersin aja bonek. Asal jangan sampai ke ini, ke yang melihat video ini. Corona. Lagi musim, takutnya lu dituduh corona. Amit-amit tuh. Corona. Corina gue. Congorna. Lu dari mana, Ceng? Gue dari Medan. Oh, dari Medan. Yalah. Dadanya tinggi. Enggak lah, enggak semua orang Medan ada yang tinggi. Ada yang juga yang lembut. Tuh, Medan apa? Medan Tembung. Tembung itu termasuk Deli Serdang bukan Medan. Oh, lain toh. Banyak pembagian, iya. Oh, tempat aku tuh Medan Tembung itu udah termasuk daerah Deli Serdang. Jadi Monek, aku ingin ngebahas Jakarta. Apa yang lu kangenin dari Jakarta selama 4 tahun di sini? Ya pertama sih gue kangen. Ya namanya juga tanah lahir jadinya Nah, ada ya. aja gitu yang dikangenin gitu. Kangen Teman. suasana rumahnya, kangen mau gua, kangen pergaulan gua gitu. Tapi balik lagi ya gua mau sampai kapan gitu kenal pergaulan Iya. kayak gitu ya udah. Iya, bagus. Dilanjut bagus. aja dah gua di sini gitu. Makanya gua sampai 4 tahun di sini kata teman-teman gua, gila lu betah banget tuh di Malaysia tanpa orang tua, kayak gimana nanti orang tuanya. Lah, gua kesini aja buat orang tua gua gitu. mungkin Jadi mereka seandainya belum- nanti pahitnya ya, emak gua nggak ada umur ya. Jadi gua nggak sia-sia gitu ya kan, nggak ada penyesalan. Oke. Karena gua udah berjuang buat orang tua gua, buat keluarga gua. Seandainya nanti pahitnya ada yang terjadi, ya gua nggak penasaran lagi. Kenapa sih dari dulu gua nggak Ngebahagiain gitu ya. nggak ngebahagiain gitu. Udah nggak ada nanti baru nyesel. Baru nyesel. Biasanya anak-anak biasa orang-orang kebanyakan sih seperti itu. Iya. Ya kan? Mm-mm. Awal-awalnya sepele, biasa saja gitu, nggak pedulikan dengan keluarga, nggak memikirkan akibatnya, mengabaikan keluarga. Gua Ujung-ujungnya menyesal. Itu nggak ada gunanya, men. makanya gue tuh sebisa gua kadang ngasih motivasi juga ke teman-teman gua. Lu mau sampai kapan pergaulan begitu? Udah aja lu kesini cari uang gitu ya kan. Selama orang tua lu masih ada, yang orang tua lu nggak ada ya udah buat masa depan lu, Bah. Gitu. Kasihan banget kadang kayak gitu kan. Kasihan gua sama teman-teman gua tuh kadang ada sebagian yang sukses, ada sebagian yang nanya lu di mana, gua pengen ke situ. Lu kesini sedangkan lu belum niat, ibaratnya masih mau pergaulan yang bebas gitu. Kan di sini kita ada peraturannya, di mana-mana pun kita ada peraturan Iya, yang nggak betul, bisa betul. lu bebas semau lu, Iya. nggak sebebas dari di Jakarta pergaulan lu kayak gitu. Sebab pun gue bonek apa ya, gue juga punya prinsip, gue pengen mudanya bekerja keras, jadi masa tua gue ya gue tinggal menikmati hasil. Iya. Jujur gue datang ke Malaysia ini termasuk umur yang lambat ya. Lu udah berapa tahun, Jam? Gue baru 2 tahun di sini. 2 tahun. 2 tahun, tapi gue merasa gue terlambat untuk berpikir seperti itu, Monek. Gue bukan nggak kerja memang di Medan, bukan. Gue sempat jualan juga, tapi ya itu
nggak bisa, duit itu nggak akan nampak. Ya karena ya gitu pergaulan. Nah jadi gue berpikir mau sampai kapan gitu. Ibuku juga mengingatkan bahwasanya aku bukan anak-anak lagi yang harus main-main dan kau harus memikirkan masa depanmu. Ibuku bilang gitu. Dan aku ya pergi kemari. Banyak yang bilang kalau memang ingin sukses nggak harus ke sana gitu. Banyak orang kayak gitu. Iya, banyak juga yang di sini juga banyak kerjaan. Kau nggak tahu gimana susahnya nyari pekerjaan dengan penampilan yang seperti ini. Taunya cuma enak-enak. Lu ngeliat orang dari hasilnya doang, nggak tahu lu prosesnya kayak. Iya. Dan orang semua berpikir bahwasanya orang yang dari perantauan itu pasti banyak duit. Ya kan? Nah, ya banyak kan? Banget yang berpikir. Banyak. Lu tahu gue sebelum balik gue mau balik begini ya. Itu banyak banget yang nitipin. Gue bilang, maaf ya, gue nggak segitu kayanya, gitu. Gue nggak segitu kayanya. Gue kesini pun buat orang tua gue. Bukannya gue mau nabung uang terus nabung buat diri gue sendiri. Kalau misalkan buat diri gue sendiri, oke, kita mau foya-foya nanti 2 hari. Nggak berhenti oke gitu. Tapi susah men. Gue selalu ngirim orang tua gue transfer gitu. Dan alhamdulillah sih maksudnya. Ma gue pun nggak ngebuang rezeki gue, ada aja yang dia buat tentang ini hasil dari. Iyalah biar nampak bahwasanya ini hasil jerih payah nah. Iya. Ya ibuku pun macam itu. Aku ngirim uang gitu, dia belikan itu hari TV rusak. Iya. Jadi aku bilang sebenarnya aku nggak mau minta uang kata ibuku. Cuman biar nampak bahwasanya inilah hasil kerja anakku. Dia bilang seperti itu. Ibuku juga bukan bangsa yang meminta uang. Tapi aku ya sebagai anak harus pengertian. Semua orang tua pun macam itu sebenarnya. Yang penting untuk anaknya cukup di perantauan sudah senang, sudah bahagia. Apalagi kan di sini juga kan makan ditanggung, transport ditanggung, tempat tinggal ditanggung. Jadi kita nggak mikir apa-apa lagi, cuma mau mikir gimana caranya mau transfer keluarga. Gimana caranya nabung banyak supaya bisa transfer untuk keluarga. Gitu mereka. Sih ya dengan cara ya kerja aja terus kerja. Akhirnya kumpul 3 juta kirim, 5 juta kirim. Seberapa ya? Sudah banyak itu Monek. Untuk orang tua sudah banyak. Dan gue lebih bangganya lagi sama gue apa? Ma gue tuh ketua majelis taklim ya. Dia tuh ada inian juga kayak anak-anak yatim gitu. Gue nih baru tahu kemarin lebaran gitu pas ma gue marah gitu sama gue. Terus dia bilang kayak gini, kamu tahu nggak setiap transferan kamu itu 50%-nya mama sudah kawin di anak yatim. Alhamdulillah. Rumah panti. Dan kamu sadar nggak kalau selama ini kamu rezekinya nggak putus-putus itu karena doa mereka. Anjir tersentuh gue langsung. Gila nggak? Gue aja dengernya mau nangis. Sekarang nih gue kan lagi di sini gue nggak mau nangis. Langsung gue, astaga mak gue. Segitunya memikirkan gue gitu. Untuk amal gue ke depannya. Benar-benar itulah yang gue pikirin. Walaupun tomboy kayak gini, banyak orang berpikiran negatif. Ya kan. Bukannya cuma 50%, pasti ada 80% lebih yang berpikiran kita ini yang kayak gak benar. Ada tanda kutip. Ada tanda kutip pastinya. Tapi kalian nggak tahu gimana kita keringet sampai ke ke bool-bool gitu buat kerja keluarga kerja. Iya benar. Kita buat beli barang aja nggak minta sekarang. Ya kan? Udah berpikir matang lah. Umur bukan sebab pun umur juga bukan anak-anak lagi sekarang kita. Lu berapa Nek umur? Gua 26. 26. Gua 27. Ajeng tua. Iya. Makanya itu gua ya nggak mau yang mendikut-tikut sih. Iya. Udah berpikir udahlah buat modal kita nanti gimana kedepannya kayak gimana udah itu aja. Gak ada yang berpikiran mau nanti gue pulang mau foya-foya mau kesini mau kesitu mau enggak. Kalau gue lebih berpikir ke gue tanam saham. Sama bapak. Bagus itu. Jadi Bonek kalau misalnya kamu bulan 10 ini pulang balik ke Jakarta, hal apa yang kamu lakukan untuk orang tuamu? Begitu nyampe jumpa keluarga, apa yang kamu lakuin pertama kali? Yang ingin kamu lakuin? Jangan nangis. Keinginannya. Lu tau gak sih? Apa? Pas gua mau kesini tuh, emak gua tuh minta cek ke dokter. Dia ada satu sakit, dia mau cek ke dokter kandungan gitu. Dia kayak ada sakit di dalamnya gitu. Terus nggak kesampean, yang sampai gua
datang ke sini dan gue 1 tahun itu baru inget ya Allah, gue tuh terakhirnya mau minta itu cek ke dokter gitu. Mungkin gue pulang dari sini gue mau cek dokter dulu. Kalau kalian berpikirnya kok uangnya nggak dimanfaatin buat naik haji, ada keinginan tapi seijinnya Allah aja. Iya. Iya. Tidak perlu dipaksakan. Nggak perlu dipaksakan karena itu kan yang bila mampu ya. Bila mampu. Kalau seandainya masih ada keinginan emak gua yang kecil-kecil, mendingan yang dari kecil-kecil dulu seandainya itu. Insya Allah bisa jadi. Ada rezeki kok pasti. Insya Allah kalau tujuannya baik pasti ada jalannya. Apalagi untuk orang tua, ya kan? Iya. Udah aduh Monek jangan nangis. Memang keadaan keluarga gua tuh lagi nggak enak, maksudnya gua pikiran hati gua ke keluarga gua ke keluarga gua tuh lagi nggak enak, Jang, lagi berpikir tentang hati emak gua aja. Aku kok udah ngebahas tentang orang tua, bener tersentuh. Dan kalian harus tahu ya, di ininya sekarang itu gua di usia gua sekarang dan jauh dari orang tua gua, nih gue nyesel banget. Kenapa? Selama di Indon gue terlalu nyanyain pekerjaan gue, Jeng. Ya, gue dimasukin emak gue SPG, gue nggak bersyukur, gue malah keluar gitu. Gue berpikir gajinya kecil. Terus gue masuk lagi Carrefour, nggak bersyukur juga karena ya gitulah banyak minusnya retail mah. Terus gue dimasukin lagi di ininya Castorit, dia jadi catat-catatin barang masuk gitu. Gue nggak bersyukur lagi karena gue kan nggak suka ikan, jadi bu amis gitu, gue nggak suka. Terus keempat itulah gue jadi kasir di Sevel itu, 7-Eleven. Terus di situ kayak nggak nerima gue jadi diri gue sendiri gitu. Lu tau lah ya, namanya retail mesti mau pakai lipstick dan ya, pakai bedak. Paham. Sementara kita tomboy. Iya, ya, ini itu tomboy, jadi itulah kenapa susah. Ya sekarang udah susah banget. Dan seandainya dulu gue bersyukur gitu ya, udah dikasih pekerjaan begini, bukannya bersyukur lu orang lain yang nggak punya kerjaan mau kerjaan kayak lu tau gitu. Bahkan jadi tukang parkir sekaligus panas-panasan. Seandainya gue mau bersyukur itu mungkin yang terjadi di antara keluarga gue sekarang ini nggak bakal terjadi. Ada penyesalan? Ada banget. Ya lu harus berdiri gagah, Monek. Lu jangan pernah lari apapun yang terjadi di hidup lu. Semua itu ada hikmahnya. Bener nggak? Ya, pasti Allah juga ngasih yang terbaik. Walaupun kadang yang terbaik itu sakit banget. Sakit dulu yang dirasakan. Kayak ada abang-abangan gua. Tuh, Allah pengen ngasih yang terbaik buat dia gitu, buat mereka. Jadi yang terbaik itu, ambil positifnya aja, yang terbaik itu gak selalu indah. Kadang kita harus kadang Allah itu harus mematahkan hati kalian ini dari orang yang gak cocok untuk menyelamatkan hati kalian gitu. Gue tadinya nih mau ngebahas tentang Jakarta, tentang dia anak Jakarta gimana, tapi makin kemarin dia makin melo dan gue nggak sanggup untuk menanya hal lain. Ke bawah hati kali ya. Iya, apalagi kita sambil mendengarkan musik yang melodi banget, gitu. Sesuai banget. Kalau seandainya dikasih umur yang panjang, amin lah ya. Amin. Lu bakal apa sama keluarga lu? Apa yang lu lakuin? Gue bakal menebus semua kesalahan gue dulu. Maksudnya gue dulu anak yang luar biasa bandel, jujur, iya. Tapi bukan bandel dalam hal narkoba ya, tidak. Gue sering masih minta duit. Gue tipu mak gue. Ya, gue jualan nih, udah dimodalin Monek. Nanti ibuku nanya, kok jualan gak Jeng? Kok jualan Bu? Gue bilang, pergi aku dari rumah tapi aku gak jualan. Jadi ibaratnya aku masih, pada saat itu aku masih pikiran orang tua aku masih bisa mampu kok gitu. Ya Allah, jahatnya ya Allah.
Tapi sekarang semenjak apa ya, ibuku sekarang sering ngedrop karena dia bekas operasi kelenjar tiroid gundokan. Oh, Jadi sering ngedrop, akunya pun harus wanti-wanti was-was. iya. Oke. Itulah yang kita takutin ya. Seandainya orang tua nggak ada umur gitu ya, mau nggak mau kita nih harus siap, maksudnya siap mental, siap keuangan, Iya, siap apa aja. semua. Harus. Oke. Mungkin Monek. Kok makin melo ya? Iya. Jadi oke lah, apa ya Monek? Aduh, gua udah nggak bisa tanya apa-apa lagi. Udahlah, kita tutup sesi ini. Gua nggak sanggup beneran. Gini gua dari tadi udah nahan-nahan. Gua orangnya sensitifan kalau masalah tentang keluarga, apalagi tentang orang tua beneran. Walaupun gua Lu tadi kan bilang lu pernah nipu ya, nipu malu ya. Sama gue juga. Suruh nebus ijazah 2 juta. Uangnya gue bawa kabur. Gue gak balik-balik kerja ke rumah lagi. Sampai 3 bulan atau 6 bulan itu gue pas kerja di Carrefour. Gue inget banget. Ya. berarti kita punya sama-sama punya masa kelam ya. Itulah Itu nggak tahu nakalnya gimana gua bilang. dosanya, ya Allah. Oke guys, mungkin menggomaknya, mengkomburnya sama Monek sampai di sini dulu, karena jujur gue udah nggak sanggup. Gue takut mewek di sini. Monek, terima kasih udah mampir di channel gue, datang di channel gue, udah mau ceritain tetek bengek. Dan lebay lagi. Jangan lebay ya. Buat kawan-kawan, jangan lupa subscribe. Apa nama akun YouTube? Bonek Ramona. Bonek Ramona. Jangan lupa subscribe, like, dan komen punya dia. Nanti Share. di-share agar teman-teman kamu juga bisa ngelihat video tentang bonek. Iya. Dan juga, iya pastinya like juga video aku, share ke teman-teman kamu, dan subscribe biar bertambah, biar aku semakin semangat buat menggomaknya. Ya, kali ini aku menggoma bersama orang Jakarta kan, bonek orang Jakarta. Besok atau selanjutnya aku nggak tahu aku akan menggomak Ria sama siapa. Yang jelas beda kota sama aku. Aku kan Medan, mungkin aku cari yang lain. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.